Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bersama Om Aiman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, meskipun belajarnya dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Sawal dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Materi hari ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dan simak baik-baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai sejak hari kelahirannya, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan di hari Senin 20 April 571 Masehi. Momen ini terjadi bersamaan dengan peristiwa di mana terdapat pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah, tempat suci dan bersejarah bagi kaum muslimin. Di tahun yang dikenal dengan tahun gajah inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah. Sayangnya, beliau terlahir sebagai anak yang yatim, sebab ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat ketika Rasulullah SAW masih berada di kandungan ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Kisah yang kedua adalah wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Ketika telah dewasa, Nabi Muhammad SAW membantu perekonomian pamannya dengan berdagang barang yang diambil dari seorang janda kaya raya yang bernama Siti Khadijah binti Walid. Sifat jujur dan dapat dipercaya Nabi Muhammad SAW dalam bekerja tidak hanya memberi pengaruh baik bagi perekonomiannya, namun juga membuat Siti Khadijah terpesona, dan akhirnya mereka pun mengingat hubungan pernikahan. Malaikat Jibril benar-benar datang memenuhi Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama berupa ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak kita ketahui. Sejak kejadian itu, Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwah sembunyi-sembunyi. Pengikut pertamanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah, Ali bin Abu, Ummu Aiman, dan tidak lain tidak bukan adalah istrinya, Sayyidati Khadijah. Sekian tahun berdakwah secara rahasia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah agar kegiatan dakwanya dilaksanakan terang-terangan, sebagaimana sifat tabligh yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pun menuruti suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada tahun ke-11 pemimpinan, Nabi Muhammad SAW ditinggalkan selamanya oleh istri tercinta dan juga paman kesayangannya. Rasulullah SAW begitu sedih kala itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan berikut dikenal dengan sebutan Isra Mi'raj. Di sini juga terjadi peristiwa penting di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah bahwa sholat 5 waktu adalah hal yang wajib bagi umat Islam. Selanjutnya adalah kisah Nabi Muhammad SAW di hari akhirnya. Bertahun-tahun sudah Rasulullah SAW menyebarkan nilai-nilai kebaikan, sampai pada satu titik beliau mengalami sakit parah yang tak kunjung sembuh, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW berpulang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hari paling berduka bagi seluruh umat Islam. Maka dari itu, setiap tanggal 12 Rabiul Awal Hijriah diperingati hari Maulid Nabi untuk mengenang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang wajib kita ketahui, kalau bisa kita tiru atau contoh. Yang pertama, jujur atau sidik. Yang kedua, dapat dipercaya atau amanah. Yang ketiga, menyampaikan atau tabligh. Yang keempat, tegas atau fatonah. Nah, kita sebagai orang Muslim dan umat Nabi Muhammad SAW, alangkah baiknya kita menyontoh Nabi Muhammad SAW dengan 4 sifat ini. Jika tidak bisa 4-4, maka pilihlah salah satu dari sifat Nabi Muhammad yang ini. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari Pak Sawal. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.